8 bulan 12 tahun 2601 ialah waktu Dai Nippon yang sudah ratusan tahun tinggal sabar terhadap ancaman Amerika Inggris mengangkat senjata untuk memperbaiki nasib bangsa Asia Timur Raya. Kekuatan bala tentara Dai Nippon memang tidak dapat dibandingi oleh kekuatan bala tentara Amerika Inggris dan Belanda di Asia. Sebuah demi sebuah, benteng-benteng yang kuat kepunyaan mereka dirobohkan oleh bala tentara Dai Nippon. Melihat bala tentara Dai Nippon yang gagah berani itu, berdebar-debarlah hati kami bangsa Indonesia dan bersyukur serta berterima kasih. Beberapa hari kemudian, tentara Belanda di tanah Jawa sudah menyerah pada bala tentara Dai Nippon. Pada saat itulah sejarah Indonesia baru mulai dibentuk. Tencoset, hari perayaan Maulud Tenno Heika yang pertama kalinya diramaikan di Jawa. Di Jawa juga diadakan keramaian-keramaian untuk merayakan hari Maulud Tenno Heika itu. Penduduk Jawa bersyukur dan terima kasih atas kegiatan Dai Nippon yang sudah melepaskan tanah Jawa dari belenggu imperialisme Belanda.
この際、特に声を大きくして申し上げたい事柄は、英米を敵にすることなくして、他のいかなる手段方法によっても、我々アジア民族の武装を実現し得る方法のないという事柄であります。今一つは、我々はイギリス、アメリカを撃滅することがなければ、イギリスがアメリカが我々を撃滅するというこの宣言たる事実であります。すなわち、今やアジア両国の同胞のこのままの雄大なる関東に立っているのです。どうぞ5000万インドネシア盗賊職員はください。十分に反省決起されることをお願いいたしますともに、相ともに以上を踏み出し、世のこの職人を理想の実現のため、またこの大東亜戦争に勝ち抜くために一層のご努力をお願いしてやまない次第です。Saudara-saudara, musuh kita yang terbesar, yang selalu merusak keselamatan dan kesejahteraan Asia, terus juga merusak keselamatan dan kesejahteraan Indonesia, ialah Amerika dan Inggris. Oleh karena itu, di dalam peperangan Asia Timur Raya ini, maka segenap kita punya tenaga, segenap kita punya kemauan, segenap kita punya tekad, harus kita tujukan kepada hancur leburnya Amerika dan Inggris itu. Selama kekuasaan Amerika dan Inggris belum hancur lebur, maka Asia dan Indonesia tidak bisa selamat. Karena itu, semboyan kita sekarang ini ialah hancurkan kekuasaan Amerika, hancurkan kekuasaan Inggris. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Sekian, saudara-saudara. Sejak jatuhnya kekuasaan Belanda di Pulau Jawa, seluruh rakyat Nippon dengan seluruh rakyat Indonesia merayakan hari perayaan Tenchoset atau hari Maulud Yang Maha Mulia Tenoheka untuk kedua kalinya. Untuk menyempurnakan maksudnya perayaan ini, seluruh Pulau Jawa dengan arak-arakan memperlihatkan dengan semboyan, hancurlah Amerika dan Inggris. 南の島ジャワに再び巡り来たる天朝の世紀、ウシテシヤマンの誓いも固く、米英撃滅の大行進曲は前途をあまねく高鳴ったのでありました。Mereka bersumpah menjalankan kewajiban mereka dengan sungguh-sungguh kepada paduka Tuan Yamamoto Shutokan. 天朝節の良き日を期して、ジャワを守れの叫びも高く、防空、防火、盗難予防などの自らの務めを自ら果たすべく、市民警防団が全島各地に誕生いたしました。Sekolah tabib tinggi di Jakarta yang ditutup sejak pendaratan bala tentara Nippon di sini telah dibuka lagi di bawah pimpinan para tabib-tabib Nippon yang termasyhur di seluruh dunia. Pada hari Maulud Yang Maha Mulia Tenoheka, pembesar-pembesar tinggi berhadir untuk menyaksikan pembukaan sekolah tabib tinggi itu, di mana calon tabib Indonesia akan belajar sungguh-sungguh dengan penuh pengharapan untuk memegang kesehatan rakyat Indonesia di dalam tangan mereka sendiri. 皇軍ジャワ艦艇以来閉鎖中であった
オラン大学南方基地ジャカルタ医科大学はこの度アジアの誇りも高い日本医学指導のもとに再開されることになり、天朝の仮説盛んな開校式を挙げて原住民未来の医学士たちの輝かしい門出を祝いました。Pada tanggal 21 April di Tangerang telah dilangsungkan perayaan pembukaan jembatan baru dengan selamat. Jembatan itu telah dirusak sama sekali oleh tentara Belanda untuk menghalang-halangi perjalanannya tentara Nippon. Oleh karena tentara Nippon dapat bekerja bersama-sama dengan rakyat Indonesia sebaik-baiknya, dapatlah dibuat jembatan yang kuat dan sempurna. 愚かに皇軍の進撃を阻まんとしてオランダ軍が爆破したジャカルタ州タングラン橋は、その後我が軍と原住民との美しき協力により新しく立派に生まれ変わり、4月21日盛んな渡り初めが行われました。Perjalanan menuju Desa Pulau Manuk, Bayah, Banten Selatan dari Jakarta melalui Rangkas Bitung kami tempuh dalam waktu 5 jam berkendaraan. Jalan teraspal mulus, namun kami harus ekstra hati-hati karena banyak tikungan tajam dan jalan yang turun naik. Kota Bayah adalah kota kecil yang belum terlalu ramai aktivitasnya. Kebanyakan warga bekerja sebagai petani dan nelayan. Tapi menyebut Bayah sesungguhnya tak bisa lepas dari batu bara. Eksplorasi pertambangan batu bara di Banten Selatan ini dimulai tahun 1936 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Tercatat dalam sejarah 14 Februari 1942
Jepang menyerang Indonesia dan langsung menguasai Sumatera. 2 bulan kemudian, mereka mendarat di Jawa dan dalam 8 hari, Panglima Tentara Hindia Belanda, Kolonel Jenderal Terpurten, mengatasnamakan tentara Inggris dan Amerika tunduk kepada Jepang di Jawa. Guna mencapai tujuan perang, Jepang memerlukan banyak tenaga kerja untuk membangun sarana dan prasarana, termasuk juga persediaan bahan bakar untuk kereta api dan kapal laut, seperti batu bara. Dari batu bara inilah akhirnya kawasan Bayah dilirik Jepang. Kayanya kandungan batu bara di daerah ini membuat Jepang mendatangkan jutaan tenaga kerja dari Jawa sebagai rumusan. Batu berwarna hitam ini dibutuhkan oleh Jepang guna mewujudkan kemenangan perang Asia Timur Raya. Dan dari sini jugalah derita itu berasal. Merupakan istilah Jepang yang bermakna kuli atau tenaga kerja. Pada mulanya, banyak yang dengan sukarela masuk jadi romusa. Mereka terbayang mendapat penghasilan tetap. Namun belakangan, banyak yang enggan akibat perlakuan tidak manusiawi terhadap para romusa. Perlakuan yang banyak menimbulkan korban jiwa. Para romusa ditempatkan di sejumlah daerah di tanah air, termasuk di Bayah. Di sini, ribuan romusa yang dibayar 3 ketip atau 30 sen rupiah setiap harinya dipaksa bekerja banting tulang, bekerja di tambang batu bara, dan membangun lintas kereta api dari Bayah menuju Seketi. Kini, para mantan romusa di Bayah tinggal di desa Pulau Manuk, Kecamatan Bayah. Kebanyakan dari mereka sekarang bekerja sebagai petani. Ada juga yang berjualan kecil-kecilan, seperti Pak Samijo. Pak Samijo sekarang usianya 87 tahun. Tapi ia masih ingat betul ketika berumur 24 tahun, ia sudah bekerja sebagai romusa di Seketi, Banten, sebagai mandor. Pengalaman buruk yang tak terlupakan Samijo, banyaknya para pekerja romusa yang meninggal dunia. Mereka meninggal karena penyakit seperti disentri dan malaria. Ditambah beratnya beban pekerjaan tanpa ditunjang makanan bergizi. Pertama saya kerja di Rebuka.
Jadi membuat jalan demikian jalan kereta api di ketinggalan. Ini tantangan saja kalau bicara jelek-jelek, langsung baik-baik gitu ya. Di sini saya nggak kerasan. Karena apa? Bukan saya ini kurang jahat, kurang makan gitu ya. Banyak penyakit. Banyak penyakit. Bisa ditentukan pagi-pagi sakit. Paling paling jam 12 meninggal. Lelaki yang kini bercucu 30 orang ini sempat melarikan diri dari Kang Romusa ke Banjar, melewati hutan dengan berjalan kaki. Rasa takut dan mendera karena banyak pekerja Romusa yang mati sia-sia membuat Samijo memutuskan untuk kabur. Saya di pasar sama kawan-kawan saya itu di pasar itu kecil. Nah ini saya sambil menunggu liwat. Saya liwat belum matang, belum ngegolak isinya. Kira Indonesia-nya belum ngegolak itu. Kawan saya ini di tukang tukang ini enggak. Itu. Maka saya takut akhirnya itu belum matang betul itu. Dan bungkus saja, bawah kabur. Kabur saya. Jadi kalau menanyakan surat jadi segede, tidak ada surat. Tapi kalau di sini ada surat. Dua 23 hari tidak pulang. Malam ya saya itu. Ya saya itu jalan kaki sana ini. Nanti kan tidak sampai begini. Tidak tahu mana aja. Kalau mati di situ itu, takutnya kalau takut apa namanya? Takut dina penyakit. Kalau itu mati di pangan mau, enggak ya. Tidak saya katakan tidak saya. Sesampai di desanya Tunggal Roso, Plumbon, Kebumen, Jawa Tengah, Samijo kembali diminta jadi Romusa. Kali ini memang bukan sebagai pekerja kasar. Ia ditunjuk sebagai juru tulis. Usai penjajahan Jepang yang disusul dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia, ribuan Romusa di Bayah banyak yang pulang ke kampung halaman mereka. Namun Samijo dengan puluhan Romusa lainnya bertahan hidup di sini, bekerja di perkebunan karet, dan mendapat lahan di Pulau Manuk untuk tinggal, lalu menikahi gadis setempat. Mantan Romusa lain yang masih bertahan di Bayah adalah Tupon, 85 tahun, asal Purworejo. Tupon bersedia bekerja dengan Jepang sebagai tukang lubang di tambang batu bara Gunung Madur karena iming-iming upah yang menggiurkan. Dirinya juga dijanjikan boleh kembali ke kampungnya setelah 3 bulan bekerja. Semuanya, pakai makanya tidak betul pada itu tamunya sangat sakit. Tidak mungkin, tidak. Ya dimakan saja, tidak terpaksa apa. Nasib serupa juga dialami Amat yang berasal dari daerah yang sama dengan Tupon, yakni dari Purworejo. Amat pun membanting tulang di Gunung Madur. Sekarang usianya sudah 85 tahun.
Iwalenta sakit-sakitan dan sulit untuk bicara. Tapi Ahmad masih bersemangat menceritakan kisah perih yang dialaminya 60 tahun silam. Libong yoni kuni ibali dorani luhur badiwa inomiata yamato koro. Lain halnya dengan Parino yang sekarang berumur 81 tahun. Ketika itu ia masih berusia belasan tahun. Parino dijemput paksa oleh Jepang ketika sedang belajar di sekolah. Usianya masih belia. Saat itu Parino ditugaskan mengumpulkan dan menguburkan jenazah para manusia yang meninggal dunia. Itu gagal deh, jadi ragu. Punya waktu itu mah sudah pindah sampai di Gaya Baru. Tapi baru ini ya Allah ya Rabbi 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 bagus ya, Masya Allah. Sampai di Gaya itu makanya pengen orang sampai mati Masya Allah.
mantan Romusa yang memutuskan meninggal di Bayah, banyak yang sudah tiada. Saat ini tersisa hanya tinggal 8 orang. Kini mereka semua sudah berusia lanjut, dan ternyata sudah cukup lama mereka tidak berkumpul lagi untuk saling berbagi cerita. Kenangan pahit sebagai seorang Romusa mungkin terlalu pedih untuk dibagi. Jejak Romusa di Bayah dapat ditemukan di pertambangan Gunung Mandor ini. Masih terlihat bekas-bekas lubang penggalian batu bara yang sudah tidak berfungsi lagi. Sekarang gua-gua ini jadi saksi bisu. Saksi dari ribuan pekerja Romusa yang bekerja siang malam untuk kita. Mengenang Romusa di Bayah hanya tampak pada monumen Romusa yang kurang terawat dan terkesan diabaikan. Monumen ini didirikan oleh para Romusa tahun 1946 sebagai tugu peringatan banyaknya para pekerja Romusa yang dimakamkan di tanah ini. Menurut Samijo, pada tahun 1946 banyak peserta kereta api diangkut ke Jakarta. Melihat kondisinya sekarang, sulit dibayangkan dulunya di tanah ini ada jalur kereta api ratusan kilometer dari kota Bayah menuju Seketi. Tanah ini seperti butiran batu pondasi biasa. Apalagi sudah banyak rumah penduduk yang berdiri di tanah bekas jalur kereta api ini. Dulu sering diadakan upacara peringatan bagi para Romusa yang diadakan masyarakat setempat. Tapi seiring dengan meninggalnya satu persatu mantan Romusa, acara itu tak pernah lagi dilaksanakan. Samijo dan rekan-rekannya mantan Romusa mungkin tak ingin derita mereka terus dikenal. Hidup bagi mereka kini sudah jauh lebih ramah. Namun bagaimanapun, kisah lara para Romusa ini adalah bagian dari sejarah yang selayaknya tak dilupakan agar tidak terulang kelak di kemudian hari.